Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Bu, nama saya Saywita Hanifah dengan BP 2016. Di sini saya akan menjelaskan tugas studi kasus. Baik, langsung saja untuk yang pertama yaitu diberi data aliran dan ketinggian muka air di Sungai Limau Manis. Berdasarkan data tersebut, perkirakan nilai ketinggian muka air pada saat debit sama dengan nol. Siapkan kurva lengkung debit untuk sungai tersebut. Tentukan persamaan kurva lengkung debit berdasarkan perkiraan pertama. Baik, langsung saja di sini saya menggunakan cara logaritmik. Jadi sebelumnya sudah diberikan nilai debit dan nilai ketinggian muka air. Nah, di sini saya menggunakan cara logaritmik. Di sini saya ambil nilai H1 dan H3. Untuk nilai H3 ini harus lebih besar daripada H1. Di sini saya ambil 0,19, 0,19 dan 0,29. Untuk nilai Q1 dan Q3-nya juga sama diambil berdasarkan data pada tabel ini. Selanjutnya, untuk menentukan Q2-nya dapat ditentukan dengan rumus Q1 kali Q3 pangkat 0,5. Untuk nilai Q2-nya atau debit keduanya yaitu 0,832 meter kubik per sekon. Untuk nilai H2 ditentukan dengan cara interpolasi dengan rumus seperti berikut ini. Untuk nilai H2-nya didapatkan sebesar 0,2797. Setelah kita mendapatkan data H1, H2, H3, serta Q1, Q2, Q3, maka kita dapat menentukan nilai H0. Untuk nilai H0 didapatkan dengan cara H1 kali H3 dikurang H2 kuadrat per H1 tambah H3 kurang 2H kuadrat. Untuk nilai H0 didapatkan 0,113491. Selanjutnya kita masukkan nilai H0 ini pada tabel dan kita cari nilai logaritma dari H kurang H0. Dan kita dapatkan juga nilai logaritma dari debitnya. Selanjutnya kita cari logaritma log H kurang H0 dikali log Q dan log H kurang H0 kuadrat. Kemudian kita totalkan jumlah dari semua ini. Dan untuk mencari Q logaritmiknya menggunakan rumus K dikali H kurang H0 pangkat N. Di sini kita belum dapat nilai K dan nilai N-nya. Jadi kita tentukan dulu nilai K dan nilai N-nya dengan cara logaritma Q sama dengan logaritma K tambah N kali logaritma H kurang H0. Untuk nilai K sama N ini dapat kita hitung dengan rumus sigma Y kurang M kali log K kurang N kali sigma X. Dan rumus keduanya yaitu sigma XY kurang sigma X kali log K kurang N kali sigma X. Untuk nilai sigma X-nya itu adalah sigma atau total dari nilai logaritma Q. Untuk sigma X adalah total dari logaritma H kurang H0. Untuk nilai X kuadrat adalah sigma dari nilai log debit kuadrat. Untuk X-Y adalah nilai logaritma Q dikali logaritma H kurang H0. Nah, langsung saja karena sebelumnya sudah kita hitung di tabel untuk nilai sigma-sigma ini, langsung saja kita masukkan ke dalam rumus. Di sini saya menggunakan permisalan untuk logaritma Q itu sebagai X dan nilai N itu sebagai Y. Setelah kita masukkan didapatkan persamaan satu yaitu 0,6361 dikurang 27X dikurang 22,6765 Y. Untuk persamaan duanya kita masukkan juga angkanya didapatkan 1,395 dikurang minus 22,6755X kurang 21,893 Y. Nah, kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2 tadi didapatkan untuk nilai N itu adalah 0,302. Selanjutnya kita substitusi nilai N tadi atau nilai yang kita misalkan sebagai Y didapatkan untuk nilai logaritma Q-nya adalah 1,88719.
Nah, di sini sudah kita dapatkan nilai K dan sudah kita dapatkan nilai N, maka kita dapat mencari nilai logaritma Q. Untuk Q logaritmik ini seperti rumusnya tadi, K dikali H kurang H0 pangkat N. Didapatkan rumusnya itu seperti ini. Nah, setelah itu kita plotkan data Q logaritmik dengan nilai waktu tadi. Oh, maaf, dengan nilai debit. Nah, kemudian kita bentuk aliran kurva lengkung alirannya dengan cara membuat trendline dari data-data yang sudah diplot tadi. Dan kemudian kita dapatkan persamaannya itu yaitu Y sama dengan 0,0612 kali eksponensial dari 2,9697X. Nah, untuk soal selanjutnya itu berdasarkan kurva lengkung debit yang sudah dihasilkan, tentukan debit aliran sungai tersebut jika ketinggian muka airnya pada sewaktu-waktu adalah 0,38. Untuk soal nomor 5 itu tentukan ketinggian muka air jika debit aliran adalah 6 meter kubik per sekon. Nah, tadi kan sudah didapatkan untuk persamaannya itu Y sama dengan 0,0612 dikali eksponensial dari pangkat 2,9697 pangkat X. Nah, tadi pada soal diminta bagaimana jika X-nya itu 0,38 atau ketinggian muka airnya itu 0,38. Maka didapatkan debitnya sebesar 0,18968 meter kubik per sekon. Nah, di soal yang kelima yaitu bagaimana jika debitnya 6 kubik per sekon, maka dapatkan ketinggian muka airnya adalah 0,89 meter. Nah, itu adalah penjelasan untuk soal nomor 1 tadi. Selanjutnya untuk penyelesaian tabel 2, diminta di soal adalah gambarkan hidrograf runoff dari Sungai Limau Manis tersebut. Pisahkan aliran dasar dari dalam tanah atau base flow dengan direct runoff pada hidrograf tersebut. Tentukan puncak direct runoff-nya dan kemudian tentukan interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir direct runoff-nya. Nah, diberikan pada soal itu adalah waktu dan debit. Kemudian kita plotkan pada grafik ini yang garis biru ini adalah plot dari waktu dan debit. Nah, untuk menentukan nilai base flow-nya dapat ditentukan pada grafik biru ini bagian mana yang sekiranya mulai naik, maka dari titik itu adalah base flow-nya. Kemudian pada grafik ini didapatkan bahwa nilai base flow-nya adalah 1,6. Nah, untuk direct runoff-nya itu adalah hasil selisih dari debit dan base flow. Nah, berikut ini yang merah ini adalah grafik dari base flow terhadap waktu. Selanjutnya untuk puncak direct runoff-nya itu sebesar 8,4. Selanjutnya interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir direct runoff-nya adalah 8,4. Mohon maaf Bu, ini ada kesalahan Bu. Nah, diketahui bahwa puncak hidrografnya itu adalah 8,4 jam dan akhir dari direct runoff-nya adalah 1,8. Maka untuk interval waktu dari puncak direct runoff ke titik akhir direct runoff-nya adalah 6,6 jam. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2 diberikan titik-titik, kemudian tentukan garis kontur muka air tanah. Dan jadi untuk garis biru ini adalah garis kontur muka air tanah. Dengan garis kontur muka air tanah ini dapat ditentukan dengan cara menghubungkan titik-titik yang angkanya sama, seperti contohnya titik 1853 ini kita hubungkan ke titik sesama 1853. Kemudian diminta untuk menentukan garis aliran air tanahnya. Nah, jadi aliran air tanah itu mengalir dari
Titik tertinggi ke titik yang terendah. Maka di sini untuk titik tertingginya itu 1857 dan titik terendahnya itu adalah 1853. Maka, garis aliran air tanahnya itu mengalir ke arah dari arah 1857 ke arah 1853. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.